Ini ya. Gitu kan pernah juga aku masukin ke short aku tuh apa ya, kayak lo ditindihin berat, napes, tapi kalau yang benar-benar diserang brutal tuh yang sampai digini-gini gitu tuh terus mulailah tuh semua setan dikirim ya kan. Itu genderuwo yang kukunya tinggi segede segini ke rumah. Itu muncul di mana, Bu? Muncul di rumah itu memang. Enggak, maksudnya di dalam Di rumah. depannya di dalam rumah. Serem. Jagain pintu. Selamat datang di ruang tamu Kanjeng. Kita ngebahas apa malam ini? Balik lagi di ruang tamu Kanjeng yang ada kanjengnya sekarang. Kemarin gak ada kanjengnya ya beberapa Iya, episode ya. Kemarin gak ada Enggak dong, kanjengnya. ada ya? Enggak Ada Kurang 3. Ada 4. Oh ya 4 ya. Ada 4 episode yang nggak ada kanjengnya. Tapi ada Pak Rudi Kuple yang selalu jadi tamu tetap. Kita baru 2 minggu sekali. Tetap 2 minggu sekali, demen banget dia ngomong emang di sini. Dia belum tahu nih ada ini lebih keren lagi nih. Iya. Mantap. Sekarang studionya udah upgrade. Udah upgrade, alhamdulillah ada rezeki. Kali ini lagi nggak ada tamu, cuman Kanjeng mau ada cerita yang mau diceritain. Bentar. Apa tuh Kanjeng? Santet pelakor. Waduh. Ini kalau udah kanjeng yang cerita pasti benar-benar deh mistis semua isinya ya. Iya. Mistis santet pelakor ya. Oke kanjeng. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like dan subscribe Channel kita. channel Kanjeng Ratu Susek Official. Dan kalau ada yang mau cerita di sini boleh kirim ceritanya di email yang ada di deskripsi ya. Oke, gitu aja. Kita bikin email ya. Ada Dapat email. emailnya. Ada email. Ah. Iya dong, kirim dong ceritanya, nanti kita bicarain di sini. Ya. Iya. Kalau perlu di kau yang kita undang di sini, tenang. Iya betul. Yes. Kalau ceritanya menarik pasti kita undang. Pasti kita undang. Oke, langsung aja. Ini dia ceritanya. Oke, jadi gimana Kanjeng? Ceritanya tuh tahun 2021. 2021. Baru 4 ya tahun berarti? baru 4 tahun lalu. 4 tahun lalu tuh aku pun sekarang tuh masih ngejalanin pengobatan gaib. Non Berobat. medis, berobat non Masih medis ya, berobat. akibat dari santet pelakor. Ya kan. Bener kan? Bagus. Santet Ini penuh pelakor. dengan emosional ya. Emosional tuh Bener, pelakor, orang kurang ajar emang. Jadi setelah pertamanya itu pokoknya terbongkar lah ya si pelakor ini ya kan. Terus aku tuh ngamuk. Ya ada pertengkaran. Satu kampung keluar saya acak-acak. Gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu di bulan Juli inget banget, Juli. Berarti ini pas 2021. Covid ya? Pas Covid tinggi, Covid Delta lagi. Iya. Di tengah tahun 2021 Iya, kan lagi 21. gede-gede. Kemudian dia lagi work from home ya kan. Kita ambush ke rumahnya ya kan. Ada rulohnya ya kan. Mau bicara baik-baik tapi kan songong kan pelakor ya kan. Kayak kita hantem. Nah, ada ilustrasinya ya, atau mau cuplikan videonya? Gitu, ada gitu. Tunggu loh ya kan. Terus udah gitu dia tuh abis setelah kejadian itu kita mau dilaporin polisi, mau dipenjarain katanya. Aku mau dilaporin polisi, kita tunggu
tunggu tuh itu kan bulan Juli, Agustus, nggak ada laporan polisi. September kita ulang tahun, Oktober, teng teng. Kejadiannya inget banget Oktober. Makanya nih kalau udah bulan Oktober tuh dijavu. Bulan Halloween gue juga. Orang Halloween ya. Serem Orang banget. Halloween pas, kita juga Halloween juga. Jadi abis sholat asar, abis pokoknya baca Quran gitu, sholat asar, tiba-tiba langsung cung, leher diginiin, diem sendiri, masuk dari bawah langsung ditarik, tarik, Itu kejadiannya tuh di rumah dan tuh di rumah. Ntar ada bukti-bukti rukiahnya ya. Biarin dulu ya, dipetik dahulu. Pegang ya. Angin. Wah, dari angin kembali ke angin. Dari tanah kembali. Rukiahnya ya. Gitu kan pernah juga aku masukin ke short aku tuh. Tapi nanti dia dimasukin. Oh berarti di shop ada dokumennya? Foto. Oh. Jadi diserang di rumah, dia nyerang ke rumah. Dia datang rumah. Jadi dia nyerangnya lewat rumah, dikirim. Aku nggak tahu ya, karena kan ya kita kan anak gaul ya, anak gaul selatan gitu. Enggak, biarpun sekarang anak gaul Bekasyong. Masa sosial atau Bekasyong? Enggak, aduh apa sih kayak gitu-gituan kayak film zaman gue kecil ya, Susana ya kan, lu dengan Luna Mayanya ya kan, atau dulu Susana beneran, tiba-tiba tuh bener kayak dicekak. Itu waktu itu lagi diem aja. Abis sholat asar baca Quran. Jadi Tiba-tiba. dia kalau nyerang itu tuh dia tuh selalu nyerang, yang nindiin tuh ada. Tapi kalau nyerang bener keras mati-matian pengen dimatiin tuh sekitar pasti selalu jam 8:30. Terus jam 12 abis zuhur, asar, abis maghrib, isya, jam isya ke atas jam 2 pagi tuh ya. Tapi suasana tuh udah emang gak enak. Tapi kalau misalnya itu cuman kayak kayak lo ditindihin berat, napes. Tapi kalau yang benar-benar diserang brutal tuh yang sampai diginin gitu tuh ada jam-jam tertentu. Gitu. Kalau malam diserang. Kalau setiap malam tuh diserang pakai banaspati. Biasa lah banaspati yang lempar-lempar itu. Itu kelihatannya di mana? Keluar tentu bantu. Di dalam rumah. Ke rumah. Nyerang ke rumah. Yang diserang memang cuma aku doang sih, nggak anak, nggak. Itu pas lagi tidur. Makanya jadi ini selain cerita itu nanti kita ngobrolin penangkal-penangkalnya kayak gimana ya kan, gitu kan. Diserang tuh, nah dia tuh ngerjainnya juga tuh. Jadi pas aku udah tahu diserang, aku bilang kok ada yang nyekek kali nih, setel dong YouTube, saya setel ini Rukiah Ustadz Muhammad Faizar waktu itu. Terus aku setel di YouTube, aku setel di inian ayat-ayat Rukiah, bener muntah, ingat muntahnya bukan muntah masuk angin. Atau muntah hamil. Itu mah pakai. Bukan muntah masuk angin kan tuh kan makanan ya, makanan yang mau makan udah selesai kerokin. Kagak, muntahnya tuh lebih ke ludah, ludah terus, gitu terus dengar kayak terus ya, sampai dicekek, sampai 3 orang megangin deh tuh. Waktu itu ada si Monyong. Tapi ditakut juga ternyata gaya doang ya kan. Terus ada adik iparku ya kan. Terus ya udah gitu kan. Nah mulailah semenjak itu diserang. Hebat-hebatnya itu hampir setahun diserang. Tapi setahun jadi kaki dipakein paku, lumpuh aku, nyeret itu. Jalan keseret banget nih. Hah? Gimana? Jalan tuh aku diseret karena kakiku dipakein paku.
kayak dipakai paku. Kayak nancep ditusuk. ke tanah gitu. Nah, ke tanah tuh tusuk jadi Kayak nggak bisa diangkat gitu ya. Nggak diangkat tapi sakit kayak kayak bukan lumpuh ya tapi sakit kayak ditonjok-tancap gitu kan jadi jalannya agak nyeret gitu. Jadi nyeret yang kanan tuh diseret diserang tuh kan. Diserang. Terus suaraku beda-beda. Mulailah karena tahu ini dikirimin. Mulailah Rukiah waktu itu ada 3 ustadz yang bantuin tuh. Ustadz aku ada yang di Kerawang waktu itu yang nyembuhin, terus saudaraku bantuin, ada saudaraku lagi yang bantuin ngeliat yang kakakku kemarin ya kan bantuin. Jadi dia nelponin siap mau diserang lagi harus siap-siap berarti wudu terus. Jadi wudu tuh harus selalu dijaga. Jangan pernah enggak. Jadi wudu batal, ambil wudu lagi, wudu batal, ambil wudu lagi, ambil batal, ambil wudu lagi. Itu buat nolak ya kan. Nah, terus mulailah tuh semua setan dikirim ya kan. Itu genderuwo yang kukunya tinggi segede segini kalau ke rumah. Itu muncul di mana, Bu? Muncul di rumah itu memang. Enggak, maksudnya di dalam Di rumah. depannya di dalam rumah. Serem, jagain pintu gitu. Iya di belakang setan kuntilanak itu yang kuntilanaknya tuh yang di pintu dia abis mati bukan abis mati ngelahirin pokoknya abis mati beranak nih kuntilanak itu ya. Jadi di depan ya kan. Terus di genderuwonya di halaman belakang kukunya tuh seginian begini ngalungin aku diginiin. Kayak di pagar gitu ya. Pagar gitu diginiin. Udah aku digituin. Gitu. Makanya tuh aku tidur di bawah melulu, benar. Di bawah, tetap pakai kasur. Tikar kan? Apanya? Enggak, aku pakai kasur tipis aja sih. Di bawah maksudnya di bawah tempat tidur. Di tidurnya tuh nggak di ranjang selama diserang bertahun-tahun itu. Lebih di kayak sofa bed gitu. Di bawah tapi. Pokoknya kasur deh. Kasur, ada kasurnya tipis, aku tidur di situ. Di lantai lah. Karena memang harus nyentuh lantai. Ya benar harus nyentuh lantai kan. Di itu. Jadi untung waktu itu COVID, jadi anak-anak online. Orang jadi nggak tahu, padahal aku diserang itu. Terus aku siapin salah satu penangkalnya juga tuh minyak tawon. Minyak tawon tuh aku selalu bawa kemana-mana. Ini minyak tawon terus terus aku juga ngobrol sama gurunya si Kim anakku. Kimi tuh suaminya juga diserang Ustadz, dia juga itu bilang minyak tawon nih suka digini-giniin gitu di sini kalau agak gimana. Ternyata minyak tawon tuh ada pengaruhnya ya? Iya minyak tawon biasa ntar dibacain. Biasanya kulaju Brawinas 3 kali kulaju falak, kulaju birobinas, kulaju berfalak. Ya kan sama lagi kululu ahad. Tapi itu harus minyak tawon. Ya minyak tawon. Pakai GPU gitu nggak bisa. Udah pakai GPU. Bukan kerokan. Minyak tawon enggak? Minyak tawon. Emang minyak tawon kan? Tapi memang kalau minyak tawon itu banyak fungsinya juga sih. Oh, iya. Apa-apa kan kalau jatuh kan Iya, minyak dulu tawon. Pikir-pikir minyak tawon. Apa-apa minyak tawon, benjol minyak tawon. Enggak ada pakai GPU kan. Lu kali ya sekalian ngerokan. GPU tuh cuma buat kerokan doang ya? Iya, GPU. Balsam gosok. Jadi pakai minyak tawon tuh, minyak tawon. Terus itu sapu lidi yang kayak gitu tuh yang di belakang nih. Oke. Terus sapu lidinya tuh bukan sapu lidi yang bagus ya, sapu lidi yang aren ya, yang zaman dulu di pasar-pasar ada tuh yang banyak-banyak. Tuh kudu punya. Kan emang kalau sebelum tidur kan juga sapu itu sapu lidi tuh. Yang penting wudu jangan batal. Nah, terus garam kasar tuh udah harus punya di rumah ya kan. Pastelin itu ayat-ayat Rukiah terutama kalau dibaca ayat Al-Baqarah, tapi yang paling sering dibaca tuh Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 102, ayat Al-Baqarah 284 sampai 286 yang terakhir 3 ayat terakhir tuh sama ayat kursi ya kan. Nah, itu yang paling harus sering dibaca. Berarti ini bisa diterapin ya? Bisa. Bisa. Itu salah satu dari itunya. Terus daun bidara, punya daun bidara. Terus sebenarnya kolam ikan tuh atau kolam tuh biarpun kolam kecil tuh ya di luar belakang tuh sebenarnya juga bisa buat nangkal tuh bantuin, karena nanti kalau misalnya ada yang nyerang itu bisa nyerang ke
ikannya dulu kecuali sih, biasanya kan ikan atau bener nggak kucing ya. Ya, Itu kayak mager gitu ya? binatang mager Ya. bahasanya gitu. Itu tuh kan yang Kucing, ikan. emang sudah diterapkan sih ya kan. Nah setelah kejadian itu saya belajar. Jadi kejadiannya tuh kalau yang paling lucu pas di Rukia tuh. Wah gila Rukia tuh sakit banget. Kayak badan tuh ambruk, udah kayak digebukin ya, nggak pernah digebukin, sering digebukin kan sama mama gua ya kan. Ya kan zaman dulu kan digebukin itu pakai rotan, pakai sapu, nah kayak gitu rasanya digebukin. Nggak dikeroyok sih, tapi ini lebih kayak digebukin plus dikeroyok. Energinya habis ya. Energinya habis. Jadi gimana kalau orang yang ustadz suka ngeruqyah itu memang nggak bisa tuntas hari itu, harus berobat berapa kali apa segala macam. Ruqyah progresnya syariah panjang. karena progresnya panjang. Ini kayak ini kan. Ya kalau lo apa Ki? Kalau saya tuh waktu itu ya sebenarnya yang harus cerita sih Mimi Anggi ya, karena dia ngalamin. dia yang tahu keadaan di luarnya kayak gimana. Itu mah parah banget itu dia. Itu progresnya berapa kali dia tuh di waktu kesurupan itu tuh? Dia sih termasuk cepet sih, cuman sehari doang. Tapi kan nggak ruqyah nggak sampai ruqyah panjang. Kalau misalkan orang kan kalau ruqyah panjang ya, kalau ini cuma didoa-doain doang, udah selesai dari situ. Iya. Terus Sebenarnya dia bahasa gampang sih itu sebenarnya karena ketempelan doang sih. Iya, ketempelan. ketempelan. Bukan Tapi kan kalau dikirimin. ibu kan, Emang kalau bukan ruqyah itu kan kiriman. dikeluarin semuanya kan. Keluarin semuanya tuh dia semua balik lagi karena jangan, makanya gini, kalau orang itu tukang bohong nih, ngomong A terus mengingkari janji sekali 2 kali, namanya panggil aja setan lo ya. Setan emang tukang bohong. Jadi dia udah diusir nih sama itunya, enggak saya nggak dibakar kamu. Jadi aku tuh kayak padahal ini daun bidara. Kita kalau normal aja pakai daun gini paling cuman ya elah, nggak mungkin sakit, cuman daun ya kan. Itu sakit ya. Itu kayak adu cambuk. Betul. Ini pedang Allah. Padahal ini daun bidara. Pedang Allah. Ya kan gitu kata ruqyahnya saudara gue, kebetulan Dapi. Pedang Allah. Saya hancurin kamu. Kan ada videonya juga, saya hancurin kamu. Saya tanya gitu. Guling-guling kayak ular. Baik bakar kamu. Ntar nih udah keluar nih. Saya nggak mau. Ntar datang lagi. Karena dia udah kontrak sama dukunya. Tuhan, setan aja harus ada kontraknya. Setan tuh ada MOU-nya. Jadi kalau Setan tuh ada MOU-nya. Jadi kalau yang itu semua paketan. Paketan kan. Ada Tergantung MOU-nya. cuan juga. Bener. Jadi dari orang itu cuan ke dukunnya, mau ngerjain apa, berapa, levelnya gimana, apa yang dikerjakan gitu. Jadi dia juga takut karena kalau dia balik dia bakal dibakar juga. Jadi dia takut sama kita dibakar. Kalau lagi di ruqyah, balik ke dukunnya dia juga bisa dibakar gitu. Iya. Jadi dukunnya itu orang PR. Iya, Mia. Public relation. Iya, tapi yang kemarin dukunya itu ngerjain tuh kan daerah kayak dia kayak daerah-daerah Banten gitu. Tapi ketahuan. Sukabumi. Ketahuan maksudnya si dukunnya siapa ketahuan? Dukunya nggak ketahuan. Cuman katanya kalau kalau kita ngeruqyah tuh setannya itu apa yang kita rasakan balik ke yang ngirim. Tapi bukan ke dukunya, jadi perjanjiannya itu nggak ke dukunya. Kan Itu masih harusnya kan pelaku biasanya ya? dukunya yang ambil ya kan, yang nerima. Ini nggak balik ke yang ngirimnya juga, jadi gue sakit dia ngerasain sakit dia ini gitu. Oh, balik sama yang punya Balik niat yang ya? ngirim. Ya dia ngirim lah, jadi nggak pakai buhul kalau dia kemarin. Jadi tuh macem-macem ya kalau untuk urusan itu. Jadi nggak harus lo ada buhul yang raja lo nemuin kayak patung manusia gini, terus ada raja, terus ya harus apa enggak. Kalau gue melalui udara, api, udara, angin gitulah. Jadi dikiranya melalui udara, lebih ke angin. Gue diserangnya gitu. Diserang itu tuh berapa lama, Bu? Ibu itu. Parah-parah tuh 6 bulan, setahun tuh angsur-angsur mereda. Angsur-angsur. Duitnya udah kagak ada, cuan dari pelakor itu cuannya udah nggak ada. Angsur Masalah mereda. sugar daddy-nya udah take it lagi, ya kan? Dan I melawan
ya kan. Tuh anak gue yang ngeliat mentalnya kuat tuh, anak gue Kalista Kimura. Kata gini, bunda gila. Aduh, bener-bener deh. Tapi ya pasti kan kalau misalnya di awal-awal kan nggak sadar ya ini kenapa. Nah sadarnya itu, oh ini dikirimin tuh gimana? Iya karena tiba-tiba kok badan ada yang nyekek-nyekek gini, kan orang aneh. Tapi emang ada feeling, wah ini nggak beres nih, masa dicekek-cekek gini terus tiba-tiba keseret-seret sendiri gitu kayak gitu sendiri. Kayak emang gila kita. Ya emang sih kita agak nggak waras dikit kan kalau bercanda ya kan. Tapi kan nggak gitu-gitu juga kalau udah kayak itu tuh pas di Rukia yang di rumah tuh dari jam mulai tuh Rukia tuh abis maghrib tuh ya, sore deh abis maghrib sampai jam 1 malam. Buset dah buat nyari buhul. Itu setannya kagak mau keluar tuh. Aduh capek banget badan gue. Nih lidah nih sampai sini nih. Mata kayak gini, bung. Bisa nggak mata gue begitu? Tapi kita mau buhulnya, Bu. Enggak, dipakai angin. Milenial. Tapi kan nggak tahu setan dukun gadget. Buhul tuh apa sih? Buhul itu tuh kayak semacam benda. Medianya. Tanah kuburan. Iya, tanah kuburan. Biasanya kan terus ada yang ditanam nih tiba-tiba. Ada tanam Jenglot gitu-gitu. Iya, pokoknya gitu-gitu. Biasanya tuh kayak bisa nih tiba-tiba ada di tembok, Iya. terus di sini di dalam ini gitu tanpa. Itu media santetnya. Iya media santetnya kayak yang pernah kita tonton gitu loh, kan ada. Iya kan, Iya. gitu kan, Kita kayak gitu. tonton tuh ya film horor Indonesia. Setiap film horor perselingkuhan ya ujung-ujungnya pasti pakai dekon. Ada guna-guna. Coba yang film yang si Ariel Tatum sama apa tuh? Yang kemarin tuh. Iya kan ada Ariel Tatum kan? Film Ariel Tatum tuh yang sama si Dev itu tuh yang dia jadi babysitternya Ariel Tatum tuh. Aisyah, jadi siapa namanya? Latazan ya? Asi, itu kan jadi Asi. Latazan kan ujung-ujungnya ada plot twistnya ya. Pas aku lihat wah perselingkuhan, pikir pure perselingkuhan, ujung-ujungnya wah tetap ada guna-guna ya kan. Mistis Indonesia tuh selalu begitu. Tapi emang itu real life kok. Di real life kayak begitu kok. Ya, contohnya saya. Tolong ya dijadiin film. Siap. Gak bisa. Coba kamu yang beneran dulu. Nih, itu dulu. Itu kependekan nggak? Enggak enak. Aman ya? Aman. Ya udah. Oke, boleh lanjut lagi. Lanjut. Terus yang pas bukan lucu sih. Terus suara pas di Rukia tuh suara beda-beda. Keluar kali ada 30 suara. Buset. Gitu. Ada videonya. Terus setiap pas di Rukia, padahal kan kita kan ada tuh Rukianya ada metodenya. Aku pakai listrik kayak sebenarnya bukan listrik, jadi kayak listrik kayak kalau misalnya lo pernah di akupuntur tuh kan tadi listrik tuh ya kan. Oh iya. Itu kan cuma gitu kan ya, nggak apa-apa ya. Ini saat lo ada benda asing di dalam badan lo itu tuh kayak lo ya kalau bilang kesambar pedas sih itu ilustrasi kayak gitu. Jangan. Contohnya kayak gitu loh. Aduh, ya ampun. Serem banget terus kawat keluar lah, muntah darah lah ya. Sebenarnya kalau orang dibilang ada yang percaya enggak itu santet tuh gini-gini ya terserah sih kalau belum ngalamin, karena saya juga dibilangin anak gaul selatan nggak percaya, tapi ya sudah ngalamin di umur setua ini ngalamin ya sudah ya. jadi ya percaya, dan sampai sekarang pun masih berobat karena habis dari santet itu portal, jadi kayak masih bolong ya kita tuh. Bolong tuh bukan bolong badan, tapi kayak soulnya udah bolong. Jadi gampang kemasukan, wangi, senang, banyak berteman, jadi bisa ngobrol gini ya. Makanya udah mau mulai dibatasin, tiba-tiba masukan sembarangan siang-siang. Tadinya nggak bisa ngontrol, tapi sekarang udah mulai harus bisa ngontrol gitu. Sisa-sisanya juga masih banyak, kemarin masih diobatin gitu kan. Aku pakai telur tuh.
di telur badan di sini diangkatin, buang dong ke Kalimalang biar jinnya itu maksudnya pecah, telurnya pecah, cuur. Sampai berapa telur tuh? 5 telur. 5 telur. Maksudnya telur itu cuma buat media ininya. Pas dibuang ke Kalimalang kan biar airnya ngalir ya kan. Jadi dia kalau ngalir kan tuh jadi jinnya ngalir, jadi tubuhnya separated, jadi nggak maksudnya berterbaran, nggak, jadi nggak bakal, kalaupun dia nyambung lagi, namanya jin kan udah mati kan pasti bisa nyambung lagi kan, kan dia nggak berwujud yang itu. Terus setan tuh jadi kan nggak balik lagi ke kita, jadi udah bermuara di mana, kepecah di situ, dan pas sempat dilempar tuh tempat duar meledak gitu. Di air. Di air. Itu kelihatan kayak buar gitu. Buar kayak lu masukin telur di dalam microwave. Udah ya. Iya. Pernah ada temen gue gitu, mau telur dia mau ini masukin microwave ya pecah, goblok. Gitu ya begitu. Aduh. Mas itu pengalaman yang benar-benar dramatis juga. Iya, terus mobil aku platnya dilempar pakai uang jin bahasanya ya, uang jin ya, uang jin, mata uang jin, Mbak. Pokoknya bahasa literasi gitu, disebar pakai uang. Ntar aku gimana supaya kecelakaan. Kayak siapa tuh istrinya mantan istrinya kayaknya kayak gitu deh, tapi maksudnya modelnya kayak digituin gitu kalau Itu salah. kita juga pernah kan ya. Ya itu tempat. Cuma kalau kita toko Ya, toko dilempar ya, aneh aja. Dilempar koin-koin gitu. Koin. Iya. Iya, aneh aja. Kayak aneh aja, ngapain orang lemparin koin ke situ. Iya benar. Dengan nominal tuh Mana yang 100 perak lagi. 100 perak, dan itu ada Kalau 9, ada 7. Aslinya sejuta. Iya. Ya cuma 700 900 perak ngapain tapi ya? orang yang melakukan kejahatan itu akhirnya mati kan? Iya, is dead ya. Lu mana orang bilang is dead. Belum nanti lo di akhiratnya. Iya, bener. Terus kata setannya yang paling lucu gini lagi. Ini yang dikerjain, kan keluar dari mulut aku gitu, ada videonya. Ya, ini yang dikerjain tajir kaya yang padahal bisa balikin gitu. Jadi aku punya, dia tahu yang ngerjain aku duitnya nggak ada gitu. Paling ceban 10 jeti 5 jeti gitu kan. Kalau gue punya balik lagi, abis tuh dia paketan yang lebih gede. Iya, paketan yang lebih keluarin. Sus paketan yang lebih gede. Langganannya nggak diperpanjang. Paketan yang lebih gede. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Biarkan saja saya, biarpun masih menderita juga sampai sebenarnya menderita enggak sih, tapi kelebihannya tuh ya alhamdulillah bisa ngebantuin orang ya kan. Belajar dari situ udah banyak. Ya beberapa ada teman-teman yang udah dibantuin. Nah, terus aku belajar juga tuh. Belajar dari ilmu untuk ustadz-ustadznya tuh, belajar terus, sama belajar dari dukun-dukunnya. Jadi kalau mau lagu-lagu, mohon maaf saya sudah bisa sekarang. udah jadi dukun ya. Official. Padahal sih ini seksi dakwah ya kan. Ya. Jadi dukun. Aduh ya Allah. Tapi itu after ya pengobatan itu beres, ada efek kepanjangannya nggak? Ya itu, jadi itu kan yang mau dimatiinnya lah, yang keluar kawat lah, yang apa, pokoknya yang gitu-gitu deh, yang macam santet-santet gitu. Nah itu lama-lama kan pasti kan berangsur-angsur ya kan. Ya itu orang sakit hati pastilah, karena bukan gue. Ya gue maklumin sih, dia sakit hati, gue garap dia di rumah keluarganya kan. Brutal ya Bu ya. Tapi kan gue lebih sakit hati, udah ngambil duit, ngambil kayak kita, ngata-ngatain sosokan lagi, dicamperin cemen makanya. Orang tuh kebanyakan bacot, camperin cemen, gue bingung ya. Gue belajar loh mental dari sini ya. Orang tuh kebanyakan bacot, ngucek-ngucek kita, pas kita samperin, blek. Nah itu tuh, kebanyakan bacot bisa cemen. Kebanyakan bacot bisa cemen. Kayak ayam sayur ya Bu ya. Ayam sayur. Jadi Ayam nggak sayur usah enak loh. bacot doang, bas langsung. Bener-bener ya brutal. Itu ya itu, jadi mas ya itu apa
hawa hormon, bukan hormon, malah kayak hawa kita tuh masuk kayak marah-marah terus. Terus Bawaannya gitu ya? bawaannya. Kalau aku sih bukan hanya marah-marah terus, bukan itu ya. Emang pertama, jadi gini nih, kalau kita saat lagi cobaan itu setan masuk, makanya kan kata Allah jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berusaha. Kenapa? Karena emang itu setan di situ. Jadi semakin lo sedih terus kayak gue orang tersedih di dunia, terus gue putus asa, hidup gue gini banget sih, iya kan? Bolehlah sehari 2 hari gitu ya. Iya. Nah itulah di situ setan masuk. Jadi makin terpuruk, makin bisa masuk ilmu-ilmu kayak gitu. Kiriman kayak gitu. Itu dia paling gampang tuh untuk orang-orang yang arah meledak ini gitu kan. Kalau gue kan emang udah bawaan dari lahir ya. Lahir di metro sih. Terus nah itu tuh, jadi kalau misalnya sedih ya udah lo sedih sehari 2 hari gitu lah, paling mas seminggu atau sehari 2 hari itu yang kayak hidup gue gini banget. Nggak ada waktu untuk ngeratapin kayak gitu, karena setan suka masuk kan. Padahal kan kalau Allah janjinya kan setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan kan. Iya, benar. Nah, itu jangan pernah putus asa. Ya kita juga bukan orang benar, tapi kan ampunan Allah tuh seluas, nggak ada samudera, seluas banget. Ya, Kayak aku nih sekarang lagi nggak istiqomah. Kayak ya kan gitu. Ya itu mah padanya lah. Iya. Gitu. Tapi kan masuk ke surga kan bukan dari Ya, cara lo bukan. ini, tapi kan dari rahmat Allah, dari perbuatan lo ya kan. Kebaikan. Nah, itu yang kebanyakan kan ya nggak ditutupin. Gak gatel ya. Ya dan sekarang tuh jarang, bukan pelakor juga bukan hanya karena dia single ya atau dia janda ya. Istri orang, hati-hati, istri orang, suami orang sih pasti ya. Pasti. Nah, pelakor, meminor gitu. Ih, kenapa tidak bertanggung jawab? Gitu. Lagian juga kan mau jadi pelakor itu kan nggak perlu cantik ya, yang penting gatel. Nggak tahu diri. Yang penting gatel. Itu pelakornya juga itu kerja, punya suami, punya keluarga lah, nggak kelihatan gitu. Bangke emang. So educated woman gitu. Duit dari duit siapa? Tapi dari kejadian-kejadian itu Jangan lupa masukin film. Bintangnya siapa aja nggak apa-apa, tapi saya jadi dukanya. kali ada PH-PH yang Kali-kali. Banyak seri hidup saya yang lain nanti saya angkat. Soalnya heboh ya, Bu. Heboh hidup aku. Nah dari kejadian itu ada ini nggak sih? Biasanya kan kalau yang nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalnya kiriman tuh biasanya kan, ya kalau tadi kan serangan kayak Iya, dicek. Tapi Iya. kejadian yang di luar nalar yang lain tuh kayak yang berhubungan sama si makhluk halusnya tuh ada nggak sih? Yang sampai kayaknya tuh kayak parah banget apa? Dia sampai Kalau yang parah banget memang yang kiriman ini. Kalau sebelumnya nggak ada. samsak. Malah kita kan maklosnya tukang dugem dulu ya kan. Depan rumah itu kan rumah kita depan Masjid Tasepia ya. Pulang dugem waktu muda belum pas nikah sih mangga. Ya, kita melayangkan tayangan ya. Bisa stadium ya. Kalau pulang jam 3 jam 4 pagi pakai mukena, baju tembak pakai mukena. Masjid di sono, pulang ke sono digigit itu. Sono masjidnya kenapa pulang? Oh iya, pesajat kan sholat dulu. Tetap habis pulang dulu tetap sholat. Kalau jam 5:30 pagi pakai baju olahraga ya kan, ketahuan banget ya kan nakalnya. Kalau yang parah-parah banget itu nggak habis. Setelah itu paling cuman kayak ini sih, lebih mediumisasi orang gitu loh. Jadi tuh kayak saat si A punya nih, nanti malah lebih lucu, kayak nggak ada yang lucu, ada yang serem. Misalnya kayak aku waktu itu party di salah satu kafe ya kan dekat Bekasi tuh, jadi kuntilanak merah. Pulangnya gue jadi kuntilanak merah, foto ya kan, jadinya cosplay gitu kan. Pulangnya aut-autan di belakang katanya minta kenalan ya. Temennya.
lawan. Iya, kan gue nonton jadi anak merah ya kan cosplay. Ya kan pas pulang disupirin belakang, wait apa tuh di spion aut-autan. Oh ternyata mau kenalan jadi temen. Apa jadi cosplay Mungkin lagi heran. gitu. Heran pas Heran. cosplay kayak begitu. Kok yang lain pada ngeliat dia? Iya. Dia ngeliat gua. Temen gua, aduh. Gua kasih foto waktu jadi cosplaynya ya. Ada. Saat itu gimana nggak mau ikutan nya kali ya. Aduh, kocak banget. Kan ibu kan merah nih. Heeh. Yang itu kan itu putih atau merah? Hitam. Oh, hitam. 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 Terus lebih ke mediumisasi. Jadi kayak misalnya si Angga ini tuh punya kodam ya bahasanya ya, mau kodam mau apa leluhur apa itu bisa ngobrol terus atau aku punya temen ada misalnya bapaknya udah tahu lama kayak mau meninggal kemarin sempat tapi belum sempat mau ngobrol sih. Itu bapaknya mau ngobrol mau masuk bahwa ini mau ngomong mau ngasih pesan terakhir tuh nggak lama emang meninggal. Cuman sekarang tuh aku bisa tolak, aku bisa mau masuk apa enggak, lo mau ngobrol apa enggak gitu. Tapi kayak lumayan sudah bisa membantu orang sih sebenarnya. Tapi aku nggak masalah sih, nggak sakit, itu bisa tuh mediumisasi gitu. Terus kelebihannya terus yang ngobrol ya kalau dibilang mau ditutup ya gue kagak ngerti cara. Ini mulai mau ditutup sih, tapi ya sudah kalau selama masih meminta membantu orang ya lurus-lurus ya gitu. Tunggu, mau ditutup tanda kutipnya berarti sekarang lagi kebuka. Iya masih. Berarti Pasti sering bisa lihat dong. nutup. Kalau visualisasi itu belang-belang tuh enggak. Lebih ke siluet. Oh. Siluet gitu tuh, siluet gitu bentuk sama itunya. Kalau real yang breng kayak di film-film gitu Itu enggak. Kalau aku enggak. Tapi kalau ngobrol merasakan iya. Di rumah tuh pernah ada kejadian apa? Di rumah. Nggak ada. Ya, setan. Maaf ya, Bapak, maaf. Saya kan nggak pernah lihat ini. Bininya berkarya nggak pernah mau lihat. Berarti apa yang nggak ada kejadian apa-apa Bu di rumah? Di rumah mah waktu itu ya biasa ya kunti gitu aja. Kalau karena selama masih serang, itu kan dibersihin lagi enggak. Itu enggak, aku enggak. Tapi kalau lebih banyak sih di luar. Apa tuh kalau di luar? Ya di luar itu, terus ntar misalnya masuk waktu itu ke ini rumah yang di Bandung tuh rumah Pengabdi setan. Pengabdi setan, iya rumah pengabdi setan. Anjay, muka gue pas di foto, hitam, jelek banget. Dalam hati gue. Terus kan serem dia, terus muntah-muntah tuh aku di situ, mau masuk terus gitu. Teman-teman gue pada kabur. Kadang siang nih lagi ngobrol. Ini jadi gini, kalau ngobrol serem gitu, iya ngebahas apa-apa, ntar tuh suka datang terus mau ngobrol sama yang di sampingnya gitu. Jadi kayak jadi aku lebih kayak gitu ngeresponnya, nggak yang gimana Nggak gitu. yang face to face gitu ya? Nggak ada. Jadi mereka lebih mau ngobrol gitu segala macem, nggak yang gimana. Kalau ya itu kelebihannya di kamu ya, lebih bisa ngeliat ya. Kalau ngeliat sih sekelebat aja. Iya, tapi berarti kan visualnya lebih jelas dong. Iya, visualnya lebih jelas. Iya, lebih jelas visualnya. Kalau aku visualnya tuh lagi siluet doang, tapi ngobrol itu bisa. Ngobrol jadi mediumisasi itu bisa. Gitu. Jadi makanya sering kayak orang gila, "Hah? Kenapa?" Ngomong. Sekarang udah bisa ngontrol. Dulu tuh kayak langsung masuk aja. Sekarang udah bisa. Sudah berguru. Ya kan? Tapi tuh kalau misalnya mereka tuh kelihatannya tuh kayak gimana sih? Kelihatannya Solid kan kayak kita ngeliat orang. Karena kan kalau saya ngeliat dari mereka yang bilang ya, katanya mereka yang mengaku mereka indigo bisa ngeliat. Karena macam-macam kan. Ada yang bilang ngelihatnya kayak orang, maksudnya solid. Ada yang bilang
transparan kayak hologram. Ada lagi yang bilang misal kita ngeliat misalnya dia ada gitu ya, hologram, tapi ketika dia merem baru jelas. Oh iya. Kalau aku siluet nggak bisa. Siluet gitu Aku ya. lebih Berarti kayak- kalau siluet berarti kayak bayangan hitam aja iya, gitu. bayang hitam terus kadang ada tapi bentuknya apa gendut apa gruk gitu. Tapi tidak clear gitu aku enggak. Ya, kayak tipis banget itu. Iya tipis kalau aku tipis. Hmm. Kalau kakakku baru kalau Mas Ketot yang kemarin baru dia ini Kalau kamu bisa semuanya. Enggak sih, kalau aku yang biasa aja sih, apa yang dilihat memang itu tampilannya. begitu Oh bentuknya. berarti dia ini real dong. Udah dia Iya. bisa ngelihatnya real dong. Apa yang itu yang nggak ada hologram, nggak ada yang apa-apa, maksudnya Solid gitu kayak kita yang lihat orang. Solid dia solid. iya, biasanya gini loh. Setelah aku cari tahu tuh kenapa kan ada tuh yang namanya makhluk itu kan yang hancur-hancur ya. Sebenarnya mereka tuh bisa loh menampilkan yang tanpa hancur itu. Nah, Itu hanya menakutkan gitu itu loh pertama. itu juga masuk kalau aku jadi pertanyaan gini. Karena dari yang aku sering dengar mereka yang mukanya rusak itu sebenarnya tergantung kita mikirin dia kayak gimana. Iya benar. Kalau kita mikir dia mukanya rusak, Proyeksi ya, proyeksi. dia ya. akan ngebikin ya udah nih yang lu pikirin gua kayak gini gitu. Tapi kalau kita mikir enggak, kok lu fisik lu bagus-bagus aja, ya dia akan jadi bagus Oh, gitu. Kalau Nah, aku tapi ada juga yang bilang mereka sengaja ngebentukin badan mereka tuh dengan bagus gitu ya, supaya satu kitanya nggak takut. Terus ketika mereka nunjukin aslinya, ya itu udah mod realnya yang mungkin dia udah ya udah nih, ini gua nih kayak gini nih, lu apa ya, kayak nantangin gitu. kalau kata Ustadz Sapik, secakep-cakepnya jin paling cakep, kakinya bisa ada 7. Jadi sebenarnya nggak bentuknya nggak ada yang cakep. Ya kan kita juga belajar kan dari ilmu agama juga gitu ya kan. Kakinya ada Ustadz 7. Sapik kan. Itu Squidward kali. Ya itu secakep-cakepnya gitu paling cakep ya itu ya jadi nggak ini. Tapi kalau kamu ngeliatnya gitu, Ternyata kayak gitu sih, nggak yang gimana-gimana banget. Walaupun nih kayak bentukan katanya kan kunti itu kan aut-autan ya. Modelnya kan katanya aut-autan. Tapi yang dilihat itu tuh sebenarnya nggak aut-autan gitu loh. kayak gimana? Maksudnya dalam posisi kayak memang mereka tuh pucat gitu. Tapi mereka diem aja dengan muka datar, nggak yang kan Maksudnya kayak orang biasa. kayak orang biasa aja. Cuman dia tuh kayak lebih slow mo gitu kalau misalkan jalan tuh. Kayak pakai sepatu roda ya. Iya, kayak gitu aja. Sama juga yang waktu pas yang kamu kejadian itu kan. Karena aku kan ternotis itu kan itu perempuan itu karena itu makanya kan kata Ustadz itu, kamu ngeliat apa? Aku ngeliat kayak gini. Nah, ternyata sama deskripsinya dengan yang Ustadz itu. Yang aku lihat itu yang dideskripsikan sama si Ustadz itu. Jadi sama, benar-benar ketemu yang sama gitu. Tapi ngomong-ngomongin si Mbak Kun ya. Mbak Kun itu hampir seluruh dunia ada loh. Iya di Thailand ada, Iya, hampir seluruh dunia tuh ada. Malaysia ada, Di Eropa ada, iya di Eropa ada. di benua ya Kan Amerika. bahasanya aja beda ya. Iya. Di Jepang, kalau di Jepang kan sadako. Iya benar. Sadako Semua kan. tampilannya sama ya. Sama. benar. Oh iya benar ya kalau dipikir semua Wanita berambut panjang putih, bergaun putih. Yang bergaun putih untuk pakai itu kan. Iya kan? Iya benar. Itu sama tuh. Tapi temen gue ada yang kocak. Dia pernah, ya nggak tahu kocak atau enggak sih. Dia dulu waktu zaman aku SD, dia kan sering cerita ya kalau zaman 2009 ke bawah itu kan masih banyak tempat-tempat yang kayak lapangan kosong terus ada pohon tinggi-tinggi kan. Iya. Kalau sekarang mah ada lahan kosong dikit jadi kontrakan tuh. Tanya kontrakan, apartemen. Iya, ada lahan klaster, kosong dikit. gitu kan. Nah, dia itu nggak jauh dari lapangan itu ada kuburan. Itu lapangannya lumayan gede. Lapangan rumput apa lapangan beton? Enggak, lapangan rumput. Oh, lapangan rumput. Sebenarnya nggak lapangan sih. Sebenarnya itu kayak apa ya? Tanah lapang aja, tanah lapang gitu kan. Itu kalau gedenya semana 3 kali lapangan futsal. Ya 3 kali lapangan futsal. Itu rumput tapi dikelilingin sama pohon sama kebun. Nah, gak jauh dari situ itu ada kuburan.
itu temanku ngakunya itu pertama kalinya dia bener-bener ngelihat makhluk kayak begitu. Apa ya, setan lah ya bahasanya. Jadi di jalanan yang aspalnya, jadi ini jalan aspal, sini lapangannya. Nah di sininya itu ada pohon-pohon. Cuman kalau yang di dekat jalan itu pohonnya jarang-jarang. Nah cuma ada satu pohon yang pohonnya itu nyabangnya begini. Jadi pohon-pohon terus ada batang begini. Bintang gitu ya. Itu yang dudukin sama dia gitu. Nah iya, di situ dia ngeliat ada kunti. Tapi kebanyakan sekarang kayak kalau misalnya kita dengar orang ngeliat kunti itu perawakannya dia kurus, ya kan? Kulit pucat. Kadang lebih sering tuh bilang mukanya nggak kelihatan kan, karena ketutup rambut. Nah ini kalau dia ngomongnya dia ngerasa nggak ya antara itu iya setan apa enggak. Satu, kalau memang itu misalnya itu orang, gimana naiknya, dan nggak mungkin naik karena pohonnya itu kayak susah dipanjat gitu. Iya kan itu nggak ada itunya. Iya, itu pohonnya susah. Kecuali lo pohon kelapa dan emang orang daerah situ yang biasa manjat pohon. Iya. Dan itu nggak tahu pohon apa itu. Saya sih tahu bentuk pohonnya, cuman nggak tahu juga itu pohon apa. Cuma kalau misalnya kita lihat itu kayak nggak bisa dipanjat kecuali misalnya mau keranting yang melintang ke jalan itu ya, kecuali kita bawa tangga. Iya, bawa alat bantu lah. Iya. Nah, yang lucunya adalah dia bilang pas dia pulang ngaji. Jadi kalau zaman dulu kan ngaji ada ngaji malam ya. Iya. Pulang tuh jam 9, setengah 10 kan. Nah rumahnya dia itu paling agak jauh lah dari teman-temannya. Dan rumahnya dia tuh memang harus lewatin lapangan itu. Dia tuh selalu malas ngaji karena pulangnya. Malas ya? Iya, dia malas pulangnya karena harus lewat situ kan. Sebenarnya dia selama ini lewat situ tuh kayak katanya sih hampir gak pernah sih ngeliatin itu. Cuman karena di cerita-cerita aneh-aneh jadi tuh kayak kepikiran, males gitu kan. Nah di hari itu dia pulang, kayak biasa dia pulang, ada yang duduk di pohon itu, cewek, perawakannya kunti, ada tapinya, kuntinya semok. Itu gua. Enggak dia. Betty, kita nggak bisa terbang. Gak mungkin kalau kunti semok dia nggak bisa ke atas itu. Kenapa dia pakai tangga? Karena gak mau. Gak mungkin. Itu aneh banget itu. Kayak Betty deh. Kunti toren. Kunti toren. Kunti itu tuh beragam ya. Justru yang kalau misalkan setan sebenarnya kalau misalnya Gundurwo oke lah ya, semakin kita lihat kan semakin tinggi ya. Tapi dari sebenarnya tuh yang paling yang paling nggak enak banget dilihat itu tuh pocong sebenarnya. Masa? Nah, karena pocong itu tuh yang ngebuat kalau misalkan sampai ngeliat pocong itu tuh kenapa orang tuh takut, termasuk aku ya. Pertama dia bau, kedua kalau dia ngeludah, oh iya, nanti koreng. Dan itu tuh nyembuhinnya susah banget. Mesti dijilat lagi sama dia kan? Mesti dijilat lagi sama dia. Iya jadi Gitu. jadi aku tahu tuh, aku nggak tahu tuh videonya benar apa enggak. Itu ada videonya tuh dia suka tusur. Dia nggak sengaja di atas, dia lagi tusur ke kayak ke hutan mana itu yang katanya angker. Biasanya kan kalau misalnya di hutan tuh kan kayak ada batu yang melintang gini kan ke atas. Di atas itu ada pocong. Pocongnya ngeludah, hampir aja kena dia langsung kabur. Soalnya kalau kena borok nggak akan sembuh. Cara sembuhinnya tuh dibawa ke pocong itu suruh jilat baru sembuh. Dan pocong itu tuh makhluk yang paling oke, lanjut lagi. Nah pocong itu tuh kalaupun misalkan amit-amit ya kalau sampai ketemu misalkan sampai ketemu itu tuh kita tuh tidak boleh namanya tuh lari itu tuh bentuknya tuh kayak lurus tapi harus zigzag ya. Iya. Nah itu kalau Misalkan misalkan jadi sengaja kita zigzag. zigzagin kayak gitu Kalau karena dia tuh kan bisa loncat. Nah kalau kita zigzag dia tuh bingung mau ngejar kita tuh kayak gimana. Kita kayak bikin puzzle aja. Bener
kayak gitu tuh. Nah itu aku sih pernah ngelihat. Itu ngeliat itu posisinya itu waktu pas yang di ini, yang di tempat ngaji aku. Itu ngaji yang itu tuh kan pas itu kan ada tuh pohon pisang ya. Nah itu tuh memang beda sendiri tuh, dia tuh kayak ada yang melambai gitu kan, melambai ternyata Khadijah itu juga pernah ngeliat di situ, cuman Khadijah itu pernah tuh ngeliatnya gundurwo, tapi kalau aku tuh ngeliatnya pocong, dan sampai itu juga sakit kan, dua-duanya sakit tuh, Khadijah sakit, aku sakit gitu loh, karena itu tuh bentuk memang sih ketutup semua, tapi tuh dia diem dan itu tuh kayak apa ya, bagian ininya itu tuh bagian kepala yang bagian itu tuh kayak ada asap-asap gitu loh, Kebakar. ya mungkin Bukan kayak asap yang kayak asap semor gitu nggak sih, kayak keluar asap gitu sendiri, Iya, kayak ada iya. yang ngabun dari belakang. Iya, bener. Tapi maksudnya asap keluar sendiri gitu. iya di bagian kepalanya doang ini, dan itu tuh aku takut gitu loh. Sisaan itu kali, siksa kubur kali. mungkin ya cuman yang paling setan, yang paling ini sih, yang paling kacau memang ya itu pocong ini. Pocong itu. Kalau gundurwo Dari kan, semuanya. dari semuanya. Kalau gundurwo Padahal aku paling mikir pocong itu paling gampang dikalahin kalau ketemu. ya cuma Satu karena badannya diikat. Kalau dulu mereka aku kan mikirnya, dikasih kelebihan lebih. justru aku kalau mikirnya yang kayaknya kalau ketemu aduh kayak mending mundur itu genderuwo mikirnya. Kalau Satu dia kan gundurwo itu giant ya kan. Enggak, walaupun giant, dia tuh giant karena apa? Karena kan dia nyirap energi kita kan. Kita kalau ngelihat dia kan semakin besar. Terkecuali kalau misalkan kita ngebelokin mata, itu tuh baru itu dia nggak akan bisa gede gitu loh. Nah, sama juga kayak Kunti nih. Kunti kalau misalkan Kunti ini kan takut sama laki-laki. Makanya Kunti ini kan lebih pro, ini tuh dia tuh sebenarnya tuh lebih nakutin itu ke sesama perempuan daripada sama laki-laki. Ya, dia Kunti. bukan woman support woman. Karena apa? Kan Kunti ini kalau cara penangkal Kunti ya, itu ada teman aku, salah satu tuh teman aku tuh, dia buka baju, Bu, dan itu Kunti tuh langsung takut. Kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan justru dia malah makin nantangin. Tapi kalau misalkan dia sama laki-laki, justru tuh dia takut gitu. Cuma kalau sama perempuan dia nantangin. Kalau kunti merah. Itu kan Kunti merah itu kan sangean ya. Itu gue. Ya itulah intinya tuh ada level-levelnya lah. Iya, ada level-levelnya ya. Mereka Aduh. itu kocak. Nggak setuju komen di bawah. Aduh, kamu nggak menghibur. Nah itulah ya cerita tentang Ya, ibu horor pelakor. malam ini ya, Aduh. pokoknya ya pelakor ujungnya mah biasanya ya nggak pure emang itu biasanya ada mistis selalu. Selalu. Tuh film-film Indonesia pokoknya kenapa pas gue bilang, kok film Indonesia setiap ada pelakor itu pasti ada Hubungannya ya? pasti ya selalu ada mistisnya, dan memang setiap cerita itu kan biasanya itu kan cerita-cerita yang diangkat itu kan emang kisah nyata. Iya, Ujung-ujungnya ada mistis. Jadi kalau terjadi pelakor dan gitu ya lihat ada mistisnya apa enggak, diserang apa enggak, segala macam itu mesti dilihat itu. Itu salah satunya. Makanya saya jadi belajar semenjak itu, saya kejadian belajar, saya ngambil sekolah hukum jadi lawyer. Jadi di sisi lain hukumnya ada, di sisi lain ilmu gaibnya ada. Ya kan, mantap. Ya itulah hikmah di balik semua. Oke. Ya udah mungkin segitu aja cerita kali ini dari Ruang Tamu Kanjeng episode ini. Yap, Yang ada kancengnya. yang ada kanjeng. Pokoknya tungguin aja episode-episode dari Ruang Tamu Kanjeng, terus sama Mau ngasih tau program baru ini juga nggak? sebentar lagi di channel Kanjeng Ratu Susek bakal ada segmen lain, yaitu kita akan ngevlog di tempat-tempat kuliner yang Betul. mantep-mantep. Mantap. Dan nextnya mungkin ada ke tempat-tempat hidden gem juga di beberapa kota. Oke, Yeah. ditungguin aja.